Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-temanku semua pecinta catur di seluruh Indonesia yang sudah berkunjung di channel saya ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan 5 jebakan catur buat menghadapi serangan putih di pembukaan Ruy Lopez teman-teman. Nah oke teman-teman, tetapi sebelum saya lanjut video ini lebih lanjut, jika kalian belum subscribe channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe, like, dan juga share jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak. Nah oke teman-teman, langsung saja kita masuk di jebakan yang pertama, di mana pembukaan Ruy Lopez itu diawali dari pembukaan E4, E5, kuda ke F3, kuda ke C6, dan gajah ke B5. Nah teman-teman, inilah yang dinamakan Ruy Lopez. A6, Morbid Defense, dan gajah pul kuda, dan pion pul gajah rokade pendek. Nah teman-teman, tipe seperti ini memang putih lebih diunggulkan perkembangan perwira beteng. Gajah G4 terlebih dahulu langsung mengepin kuda H3, mengancam gajah H5, dan mengorbankan satu gajah. Tetapi pengorbanan ini bukan sembarang pengorbanan teman-teman, dikarenakan beteng langsung mengambil jalur H. Dan apabila langsung dijawab dengan pion pul gajah, maka pion pul pion masih mengancam kuda teman-teman, dan kuda pul pion dan juga masih mengancam pion, maka menteri ke H4, dan jelas ancamannya skakmat teman-teman. F3, maka G3, dan beteng F2, dan menteri H1, skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ketujuh. Nah teman-teman, tipe seperti ini apabila dijawab dengan D3 misalnya, mengaktifkan gajah, maka menteri ke F6 terlebih dahulu, mempersiapkan rokade panjang sekaligus mengancam kuda. Dan gajah ke E3 terlebih dahulu, langsung menguasai diagonal sayap menteri, dan kuda ke E7. Dan jelas kuda ini juga bisa berkembang untuk membantu penyerangan di pertahanan Raja Putih. Kuda B ke D2 terlebih dahulu untuk mensupport kuda, dan kuda G6. Dan jelas teman-teman, tipe seperti ini kuda sangat bisa untuk berkembang. Dan apabila dijawab dengan pion pul gajah, maka pion pul pion mengancam kuda. Kuda G5, dan jelas kuda G5 ini bertujuan supaya memblokir jalur menteri agar tidak menempati petak H4. Kuda ke F3, dan jelas memblokir jalur gajah dan menteri pul pion, dan juga sama masih melindungi kuda. Maka di seperti ini teman-teman, kalian bisa langsung menjawab dengan menteri pul kuda, pengorbanan satu menteri. Dan apabila pengorbanan diterima dengan menteri pul menteri, maka kuda ke E2, skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-13. Nah teman-teman, tipe seperti ini apa jadinya bila menteri ke F3, maka menteri pul pion skak, dan langkah paksa menteri pul menteri, dan kuda ke E2, skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, ini di jebakan yang pertama. Sekarang kita masuk di jebakan yang kedua. Nah teman-teman, di jebakan yang kedua ini, dimana E4, E5, kuda ke F3, kuda ke C6, gajah B5, Ruy Lopez A6, Morbid Defense, gajah ke A4. Dan jelas teman-teman, tipe seperti ini gajah juga sudah siap untuk bergerak ke petak B3, langsung mengancam pion lemah F7. Dan kita langkahkan terlebih dahulu kuda ke F6 terlebih dahulu mengancam pion, dan rokade pendek, dan B5 mengancam gajah, gajah ke B3, maka gajah ke B7. Dan jelas teman-teman langsung menguasai diagonal sayap raja, dan beteng ke E1, dan langsung menyerang petak pusat jalur raja hitam teman-teman. Gajah C5 terlebih dahulu mengancam pion lemah F2, C3, dan jelas untuk mempersiapkan maju pion D2 ke D4 mengancam gajah. Kuda G4 terlebih dahulu mengancam pion lemah di petak F2 2 kali, dan D4. Dan pion pul pion, dan kuda pul pion. Menteri ke H4 terlebih dahulu, ancamannya skakmat dalam beberapa langkah teman-teman. Kuda ke F3 untuk mensupport pion, maka menteri pul pion, skak. Raja ke H1, maka menteri G1, skak. Langkah paksa, beteng pul menteri, dan kuda ke F2, skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-11. Nah teman-teman, tipe seperti ini apa jadinya bila dijawab dengan H3? Masalahnya menteri pukul pion, skak,
dan raja ke H1 H5 dan jelas ini adalah ancamannya skakmat apabila pengorbanan kita diterima. Dan benteng F1 terlebih dahulu mengancam menteri, maka kuda pul kuda. Dan setelah benteng pul menteri, maka kuda pul benteng. Juga skak mengancam menteri. Raja ke H2, maka kuda pul menteri. Dan pion pul kuda dan gajah pul pion. Nah teman-teman, di pos seperti ini hitam sudah diunggulkan satu perwira benteng sekaligus 2 pion. Dan dipastikan akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini teman-teman. Nah oke teman-teman, ini di jebakan yang kedua. Sekarang kita masuk di jebakan yang ketiga. Nah teman-teman, di jebakan yang ketiga ini dimana E4, E5, kuda ke F3 dan kuda ke C6 dan gajah ke B5, Ruy Lopez A6, morbid defense. Gajah ke A4 dan kuda ke F6 mengancam pion, rokade pendek dan kuda pul pion. D4 dan jelas teman-teman, di pos seperti ini putih lebih diunggulkan perkembangan perwira. Dan maka dari itu B5 terlebih dahulu mengancam gajah, gajah ke B3 langsung mengancam pion lemah F7 dan D5 untuk mensupport kuda sekaligus memblokir jalur gajah. Dan kuda pul pion mengajak pertukaran kuda, maka kuda pul kuda. Dan pion pul kuda, gajah ke B7 dan jelas langsung menguasai diagonal sayap raja. Gajah E3 dan jelas teman-teman, di pos seperti ini tujuannya untuk memblokir jalur gajah gelap hitam. Dan gajah ke C5 tetap sama mengadu gajah dan menteri G4 dan jelas mengancam pion dan gajah pul gajah dan menteri pul pion mengancam benteng. Menteri G5 dan jelas langsung mengadu menteri dan menteri pul benteng sekak raja ke E7 dan di pos seperti juga benteng dari hitam langsung mengancam menteri dan menteri pul pion, maka gajah pul pion sekak benteng pul gajah dan menteri ke C1 sekak sekaligus mengancam pion. Dan benteng F1 menutup, maka menteri ke E3 sekak dan raja ke H1, kuda ke F2 sekak, raja G1 dan kuda ke H3 double sekak, raja H1 dan menteri G1 sekak dan langkah paksa benteng pul menteri dan kuda ke F2 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-18. Nah teman-teman, di pos seperti ini apa jadinya bila benteng pul kuda? Maka menteri ke E1 skak, langkah paksa benteng F1 dan menteri pul benteng skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-15. Nah teman-teman, di pos seperti ini apa jadinya bila raja H1? Maka benteng G8 langsung mengancamannya skakmat dan menteri ke H3 untuk mensupport pion, gajah ke C8 mengancam menteri G4 dan di pos seperti ini gajah pul pion mengancam menteri G2 dan langsung mengepin gajah. Masalahnya gajah F3 dan jelas ini adalah langkah paksa mau tidak mau menteri pul gajah. Menteri G1 skak, langkah paksa lagi benteng pul menteri dan benteng pul benteng skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-17. Nah teman-teman, di pos seperti ini apa jadinya bila menteri F3? Maka simpel saja kuda ke G3 skak dan langkah paksa pion pul kuda dan benteng H8 skak dan langkah paksa lagi menteri ke H5 dan benteng pul menteri skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, ini di jebakan yang ketiga. Sekarang kita masuk di jebakan yang keempat. Nah teman-teman, di jebakan yang keempat ini dimana E4, E5, kuda ke F3, kuda ke C6 dan gajah ke B5, Ruy Lopez A6, morbid defense, gajah ke A4 dan kuda ke F6 dan menteri ke E2 langsung menyerang di pertahanan raja hitam. B5 terlebih dahulu mengancam gajah, gajah ke B3 mengancam pion lemah F7, maka gajah ke E7 dan jelas memblokir jalur menteri teman-teman. Dan C3 dan ini juga mempersiapkan pion D2 maju ke D4 dan rokade pendek D5 langsung menawarkan pertukaran pion dan pion pukul pion, kuda pukul pion, kuda pukul pion langsung mengajak pertukaran kuda dan kuda ke F4 mengancam menteri ke E4 mengancam kuda
dan kuda pulkuda. Nah teman-teman, tipe seperti ini putih memiliki banyak pilihan. Yang pertama kualitas beteng apa, dan juga 2 kuda. Dan apabila menteri full beteng, maka menteri ke D3. Dan jelas teman-teman langsung memblokir jalur menteri. Dan gajah ke D1 terlebih dahulu memblokir jalur gajah sekaligus 2 kuda. Dan gajah ke H3 secara tidak langsung mengancam menteri teman-teman. Menteri pukul pion dan gajah pukul pion mengancam beteng. Beteng ke E1, menteri ke F3 mengorbankan menteri. Dan apabila gajah pukul menteri, maka kuda pukul gajah skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-16 ini. Apa jadinya bila beteng pukul kuda? Masalahnya kuda ke H3 juga skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, ini di jebakan yang keempat. Sekarang kita masuk di jebakan yang kelima ataupun yang terakhir. Nah teman-teman, di jebakan yang kelima ataupun yang terakhir ini dimana E4, E5, kuda ke F3 dan kuda ke C6, gajah ke B5, gajah C5. Dan ini yang dinamakan opening rule lepas variasi klasik. C3 dan mempersiapkan pion maju. Dan kuda ke F6 terlebih dahulu mengancam pion dan gajah pul kuda dan pion pul gajah. Perkara pendek dan gajah G4 mengepin kuda. H3 dan H5, dan jelas sama seperti tadi teman-teman. Dan apabila pion pul gajah, maka pion pul pion mengancam kuda. Dan kuda pul pion, maka G3. Dimana di pos seperti ini pion F2 tidak dapat memukul pion dikarenakan sedang dipin oleh gajah. D4 langsung mengancam gajah, maka kuda pukul pion. Dan apabila langsung dijawab dengan pion pukul gajah, dan kalian bisa langsung menjawab dengan beteng H1 sekak, langkah paksa, raja pukul beteng, dan menteri ke H4 sekak, raja kembali G1, dan menteri ke H2 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-11. Nah teman-teman, di pos seperti ini apa jadinya bila menteri G4 mengancam kuda sekaligus mengancam pion? Dan kalian jawab terlebih dahulu gajah pukul pion. Dan apabila menteri pukul kuda sekaligus mengancam gajah, maka gajah pukul pion sekak. Dan beteng pukul gajah, menteri ke D1 sekak. Dan teman-teman, di pos seperti ini memang langkah paksa beteng F1 dan beteng H1 sekak, dan raja pukul beteng dan menteri pukul beteng skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-12. Nah teman-teman, di pos seperti ini apa jadinya bila pion pukul gajah? Maka pion pukul pion sekak dan beteng pukul pion. Dan beteng H1 sekak, raja pukul beteng, kuda pukul beteng sekak sekaligus mengancam menteri, dan raja G1, dan kuda pukul menteri, dan kuda pukul kuda. Beteng pukul pion sekak mengancam kuda, dan kuda ke F2, dan rokade panjang. Nah teman-teman, di pos seperti ini juga hitam sudah diunggulkan kualitas perwira menteri sekaligus banyak sekali pion teman-teman. Nah oke teman-teman, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan jika kalian ada pertanyaan, kritik, dan saran, silahkan kalian coret-coret di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.